Peran komputer dalam rekayasa teknik sipil intinya adalah membantu atau memudahkan proses penghitungan. Kenapa penghitungan? Karena memang semua hal dalam teknik sipil itu tentang hitungan, Dek. Jadi kalau ada adik masuk teknik sipil dan sudah berniat hidup di teknik sipil itu harus, hukumnya wajib ya, harus suka menghitung karena semuanya tentang hitungan. Nah, beberapa aplikasi yang bisa digunakan atau sangat berguna sekali untuk semua bidang keahlian di teknik sipil itu diantaranya, ini saya kasih contoh cuma 3 ya, deh, tapi sebenarnya banyak sekali di luar sana. Yang pertama ada Excel. Ini yang paling umum sekali dipakai. Ini sangat bersahabat sekali dan sangat gampang untuk dipakai. Kita mau bikin model apapun, kita mau bikin perhitungan apapun, kita bebas bikin rumus di situ, kemudian bisa kita aplikasikan di Excel. Jadi nanti semakin adik-adik menempuh di teknik sipil ini, semakin banyak adik-adik nanti akan dikenalkan dengan persamaan-persamaan atau rumus-rumus untuk menghitung sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa ya nantilah sambil jalan. Itu bisa kita masukkan ke Excel rumusnya, kemudian nanti ini bisa seperti kalkulator tapi dengan rumus deh. Jadi nanti adik-adik tinggal masukkan angka, terus dia akan menghitung sendiri. Nah, cuma adik-adik karena ini Excel ini adalah dia hanya wadah ya, dia hanya wadah yang kosong. Jadi adik-adik harus mengisi sendiri di situ, harus bikin rumusnya sendiri, dirumuskan sendiri, stepnya seperti ini gitu. Nanti hasilnya yang diharapkan seperti apa gitu. Nanti adik-adik bebas berkreasi di situ. Kemudian yang kedua ada Visual Basic. Visual Basic ini sebenarnya sudah barang yang lama karena sudah saya pakai dari zaman saya kuliah S1. Itu sudah pakai Visual Basic, jadi isinya nanti coding deh. Kalau ada yang pernah nonton film-film yang berbau hacker ya, kira-kira nanti seperti itulah isinya. Jadi adik-adik diajari untuk membuat atau mempelajari bahasa coding. Terus dari situ nanti adik-adik kalau memang suka, nanti hasilnya akan bisa membuat software. Ada nanti mata kuliah pemrograman komputer. Nah, diharapkan outputnya nanti adalah adik-adik bisa membuat suatu program penghitungan yang simple. Nah, kalau memang punya minat di situ, nanti ke belakang bisa dikembangkan sendiri. Nanti bisa ya makin advance lah software yang dihasilkan dari coding Visual Basic ini. Kemudian ada lagi MATLAB. MATLAB ini salah satu software yang dia seperti Visual Basic ya, isinya coding, tapi dia lebih apa namanya? Dia lebih fokus ke hitungan, dia lebih fokus ke matematika gitu. Nah, semua hal tentang sipil kan tentang matematika juga. Jadi banyak juga penelitian-penelitian di bidang teknik sipil yang menggunakan MATLAB. Tapi pengaplikasiannya kurang lebih sama dengan Excel dan Visual Basic. Nah, ini bebas saja milih mana yang mau dipakai. Kalau saya, karena saya nggak terlalu suka coding, jadi saya lebih sukanya Excel. Tapi sebenarnya dalam teknik sipil, Dek, kita ini sebenarnya dituntut untuk memahami bahasa coding supaya suatu ketika Excel itu terbatas kemampuannya. Jadi ada suatu ketika Excel tidak bisa eh, memenuhi ekspektasi kita dalam menghitung. Nah, itu nanti kita pakainya Visual Basic atau MATLAB dengan coding itu tadi seperti itu. Nah, 3 software ini adalah software yang umum yang dia bisa digunakan untuk semua bidang keahlian di teknik sipil gitu. Tapi saya pikir prosesnya cukup panjang ya kalau kita mau menghitung satu struktur yang jadi. Misal kita bikin jembatan gitu. Jembatan yang sederhana lah. Cuma balok gelagar gitu aja. Itu di Excel cukup banyak deh stepnya. Bisa ribuan sel yang terisi gitu. Dan proses pembuatannya juga cukup lama. Nah, tapi selain dari software-software yang simple ini, software-software yang sifatnya umum ini, ada software-software yang sifatnya khusus. Khusus artinya software itu hanya bisa dipakai per bidang keahlian ini. Nah, yang pertama kita bicara struktur dulu ya. Software-software yang untuk struktur itu macamnya banyak deh. Ada SAP 2000, kemudian ada ETABS, ada Midas. Jadi banyak. Ada apa ya, Sans Pro.
Itu yang produk Indonesia. Ada banyak software yang bisa kita gunakan untuk memodelkan struktur bangunan. Nah, ini contoh bangunannya. Denahnya seperti ini, kemudian kalau dimodelkan seperti ini. Nanti akan terlihat tegangannya itu berkumpul di mana, kemudian pola lendutannya seperti apa, kemudian kolom baloknya aman atau tidak. Ini adalah contoh hasil hitungan penulangannya. Jadi penulangannya seperti ini nanti hasilnya. Kemudian tinggal kita konversikan ke dalam bentuk gambar. Jadi nanti dari hasil hitungan ini outputnya nanti adalah gambar gitu. Jadi tujuannya menghitung ini adalah kita akan menghasilkan satu dokumen perencanaan yang kemudian diterjemahkan dalam gambar. Nah, dari gambar itu nanti yang digunakan sebagai petunjuk dalam membuat bangunan ini gitu. Karena tukang pedomannya adalah gambar. Jadi kalau tukang disuruh baca ini nggak bisa, Dek. Yang bisa baca ini adalah adik-adik sekalian sebagai engineer-nya. Kemudian adik-adik menerjemahkan ke gambar. Nah, gambar itu nanti akan dibaca oleh tukang. Ini contohnya pada struktur gedung ya. Kemudian ini contoh pada struktur jembatan. Nah, ini macam-macam, ada jembatan yang bentuknya seperti ini. Ini box ya. Kemudian ada jembatan kabel. Ini bisa untuk menghitung segala macam. Ini jembatan kabel yang hanya sebelah saja kabelnya. Kemudian ini ada jembatan kabel stay, ini modelnya seperti di Suramadu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak tipe jembatan yang bisa kita analisis juga. Ini kita bebas ya, kita bebas berkreasi seperti apa bentuk gedungnya, seperti apa bentuk jembatannya, itu kita bebas berkreasi. Tapi software yang kita pakai itu hanya bisa kita gunakan untuk menghitung struktur. Jadi kalau software itu kita gunakan untuk menghitung pondasi itu nggak bisa. Jadi software itu hanya bisa kita gunakan untuk menghitung struktur dengan bentuk yang terserah kita mau seperti apa gitu. Itu software untuk struktur. Kemudian software untuk manajemen. Nah, software untuk manajemen itu banyak, Dek. Misal Primavera, kemudian ada Microsoft Project dan lain sebagainya. Yang terkenal yang paling banyak dipakai itu ada Primavera dan Microsoft Project. Nah, dua itu biasanya ini outputnya seperti ini, Dek. Nanti ada grafik-grafik, kemudian kurva, ini ada kurva progres ya, ini monitoring. Jadi misalkan yang direncanakan itu yang warna hijau. Kemudian ternyata progresnya itu yang warna merah. Berarti artinya ini kinerjanya baik gitu. Ini dari sisi biaya mungkin. Nah, kemudian ada ini namanya kurva lagi yang biru, yang direncanakan mungkin yang biru muda. Kemudian ternyata realisasinya yang biru tua. Nah, ini artinya progres pekerjaannya lebih cepat dari yang direncanakan seperti itu. Kemudian ini terkait dengan nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan berapa, kemudian realnya yang uang yang sudah dikeluarkan berapa gitu. Nah, ini nanti tercermin dari ini. Gitu ya. Jadi manajemen proyek ini lebih ke sebelum proyek berjalan, manajemen proyek itu lebih ke rencana, metode, dan lain sebagainya. Apa yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian ketika proyek berjalan, manajemen proyek itu berkutat pada monitoring progres, deh. Jadi nanti setelah proyek berjalan 3 bulan, itu progresnya kalau dikurvakan seperti apa, kalau digrafikan seperti apa. Itu banyak hal yang akan dibahas di situ. Jadi terkait dengan manajemen uang, manajemen tenaga, kemudian nilainya yang sudah dikerjakan berapa dibandingkan dengan nilai uang real yang sudah dikeluarkan berapa. Kemudian nanti ada juga barang yang tersimpan di gudang berapa, yang sudah terpasang berapa, seperti itu. Semuanya terkontrol dalam manajemen proyek, manajemen konstruksi. Jadi bentuknya lebih ke data-data angka-angka gitu nanti. Nah, ini satu ilmu sendiri yang cukup kompleks yang harus dipelajari. Nah, satu hal yang sering salah kaprah dalam pemahaman mahasiswa ya. Jadi dianggap manajemen proyek itu hal yang paling gampang yang bisa tanpa belajar struktur, geoteknik, hidro, transportasi itu paling gampang belajar manajemen gitu. Nah, itu salah ya. Sebenarnya manajemen proyek adalah level tertinggi dari suatu proyek. Karena dia level tertinggi, dia harus paham struktur, dia harus paham geotek, dia harus paham hidro, dia harus paham transportasi, dia harus paham K3, dia harus paham hukum. Jadi dia harus paham semua hal sebenarnya. Kemudian baru bisa dia
perform secara baik dalam manajemen. Nah, ini yang sering salah kaprah di mahasiswa itu anggapannya manajemen itu nggak usah tahu tentang hal-hal yang berbau teknis gitu. Yang penting managing aja gitu. Nah, itu salah ya, Dek. Jadi untuk bisa perform secara baik di manajemen, adik-adik harus paham tentang struktur, adik-adik harus paham tentang bahan, adik-adik harus paham tentang pondasi, dan semua hal tentang teknik sipil gitu. Ini softwarenya yang paling banyak dipakai ada MS Project dan Primavera atau juga Excel.